Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala nabiyil karim amma ba'du. Nah, yang saya hormati Abi Hanif Umi Ida selaku pengasuh pesantren Sumber Kemla Rawin Fida, serta Mas Awa, Mas Amik, Ning Kamila, Ning Zara, Ning Faria, Pak Mumut, Mahusah. Nah, dan guru-guru yang saya cintai dan serta teman-teman yang saya banggakan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyaksikan penting dari kitab Ubudiyah, yaitu tentang bab kedua, yaitu tentang apa? Tentang wudhu. Nah, pertama, perangkat wudhu. Pertama, kita berwudhu itu menggunakan air yang suci tapi bisa untuk mensucikan. Jadi jangan hanya suci tapi nggak bisa mensucikan gitu. Terus yang kedua, jika kita tidak memakai air yang suci dan mensucikan, ya jadi kurang nggak sah gitu wudhunya. Terus air apa aja yang bisa suci tapi tidak mensucikan? Nah, yang pertama itu air mustakmal atau air yang setelah dipakai setelah wudhu. Maksudnya gini, contohnya kan kita jadi dengan menggunakan air yang mengalir itu, air yang mengalir, ya disarankan mengalir, air yang mengalir. Kenapa? Karena air bekas wudhu itu tidak boleh dipakai kembali gitu. Nah, air yang tidak boleh dipakai kembali itu air mustakmal yang sudah dipakai, itu air mustakmal, jadi nggak boleh dipakai untuk berwudhu. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, airnya itu telah berubah drastis, misalkan seperti apa ya, warnanya, baunya maupun rasanya udah beda, sama baunya udah beda, warnanya juga udah beda. Wah, dicoba rasanya udah beda, nah itu baru nggak boleh. Terus yang selanjutnya, air yang kurang dari 2 kula itu telah berubah menjadi najis ya. Jadi contohnya tangan, karena kita lagi biasalah lagi duduk, nah kemudian ada cicak yang melek terus kena tangan tek, nah kita celupin ke gayung, selep, keluarin lagi. Nah itu airnya itu jadi najis gitu. Karena kurang dari 2 kula. Nah, gitu. Meskipun warnanya tidak berubah, rasa dan baunya itu tetap najis karena kurang dari 2 kula. Terus sedangkan yang terakhir itu tadi kan yang kurang dari 2 kula, tapi ini lebih dari 2 kula ataupun 2 kula. Nah itu ya juga jadi najis. Itu apabila sifat-sifatnya juga telah berubah. Nah itu seperti warna, bau maupun rasanya. Nah itu bisa, kalau 3 ini udah berubah ya udah menjadi najis meskipun 2 kula. Terus yang selanjutnya, bab selanjutnya, hal-hal yang mewajibkan wudhu. Nah jadi jika kita sesuatu yang membuat kita untuk berwajib untuk berwudhu gitu. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari kumpul maupun dubur, atau dari kemaluan maupun dari lubang. Nah, ya. Contohnya seperti, tapi kecuali sperma, kecuali sperma. Mau buang air besar, air kecil, kentut, dan banyak macam lainnya. Nah, itu kita yang mewajibkan kita untuk berwudu. Yang pertama itu. Terus yang kedua, hilangnya akal, itu maksudnya tidur, lupa gitu, seperti itu. Maksudnya ya lupa gitu. Terus yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu bersentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan. Nah, jadi meskipun tidak sengaja, udah batal wudhunya. Jadi kita harus berwudhu lagi, mau baik disengaja maupun tidak disengaja. Terus yang keempat, ya, itu menyentuh kemaluan. Jadi biasanya nih laki-laki udah wudhu, itu kemaluan, srek. Nah itu kalau kita nggak langsung megang kemaluan kita itu batal. Tapi kalau misalkan ada celana, ada sarung gitu, nah itu nggak apa-apa, penting nggak akan langsung gitu, berdasarkan informasi, berdasarkan semangatan. Terus yang selanjutnya itu tadi tentang hal-hal yang mewajibkan wudhu, yang disunahkan kita berwudhu. Yang pertama, kita menggunakan siwak, kemudian kita mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah itu mengucapkan lafaz niat, awal itu wudhu li dasil asgori fardhilillahi ta'ala. Kemudian kita basuh telapak tangan, set
Terus habis itu kita berkumur-kumur dan basuh hidung. Jadi udah kumur-kumur, terus apa, hidungnya masukin air ke dalam lubang hidung, terus dikeluarin lagi. Nah gitu, cuman pek nggak nempel, nggak masukin airnya. Terus yang selanjutnya diulang 3 kali, apa ya, diulang berturut-turut 3 kali secara berturut-turut. Tangan kumur-kumur, nah berkumur 3 kali, terus hidungnya juga 3 kali gitu. Itu hal yang disunahkan. Nah tapi itu kan hanya tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, hanya 6. Tapi dan bisa banyak lainnya, tapi yang saya tulis hanya 6. Nah seperti itu. Nah yang terakhir itu kesalahan biasanya yang terjadi itu, yang pertama, percikan basuhan satu kali, basuhan satu. Maksudnya itu seperti tadi, air mustakmal kan itu ya. Misalkan percikan air pada basuhan anggota tubuh yang pertama itu tidak menyebabkan air itu menjadi mustakmal atau ya mensuci tapi tidak mensucikan gitu. Terus ya pokoknya gitu. Kalau sedangkan tapi bisa jadi kalau percikan air pada anggota yang kedua gitu, itu bisa jadi. Terus yang selanjutnya tidak hilang sesuatu yang menghalangi. Nah, kurang paham ya pokoknya gitu. Terus yang terakhir kita kurang teliti ketika berwudu. Misalkan gini, bangun tidur, wudu, mau sholat, lupa udah sholat, mau belum sholat, terus wudu, habis muka set langsung kaki. Nah tuh nggak sah itu. Tapi kayaknya kurang mungkin ya. Biasanya kan bangun tidur terus duduk, tidak lupa mengambil kesadaran. Nah gitu. Oke, itu tentang bab wudu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.